Halo, selamat pagi sahabat Nangogi. Jumpa lagi di channel Petani Milenial 78. Kegiatan kali ini kita akan mengendalikan rumput lulangan yang berada di tanaman singkong kita. Tanaman singkong kita ini kurang lebih berumur baru 1 bulan sahabat. Ini sudah saya lakukan penyemprotan 1 kali. Pengendalian rumput weko sudah saya kendalikan sahabat, menggunakan obat bakar yang saya campur dengan obat daun lebar. Sekaligus saya sedikit setengah sendok makan saya kasih pembeku dengan merek kemarin pakai Daimek sahabat. Tujuan saya kali ini kepada sahabat-sahabat tani dimanapun Anda, yaitu untuk membagikan tips atau cara untuk mengendalikan rumput lulangan yang ada pada tanaman singkong kita. Karena ketika tanaman singkong kita terlalu banyak dikerumuni oleh rumput lulangan, menyebabkan singkong kita perkembangannya terganggu sahabat tani, bahwa para petani-petani di desa pada umumnya dengan mudah mengendalikan rumput-rumput yang jenis daun sempit biasa, mengendalikan daun lebar biasa dengan obat bakar dengan bahan aktif paraquat yang 135 XL ya sahabat, dan dicampur dengan obat racun rumput yang mereknya Indomin misalnya untuk mengendalikan daun lebarnya sahabat. Tetapi pengendalian rumput lulangan itu sangat susah. Rumput lulangan tidak mempan disemprot dengan menggunakan obat bakar seperti yang saya sebutkan tadi. Salah satu cara untuk mengendalikan rumput lulangan yang saya gunakan adalah racun rumput galan sahabat. Racun rumput galan ini dia bersifat sistemik, selektif. Dia tidak membunuh semua tanaman, dia hanya membunuh rumput lulangan saja dan daun sempit yang lain. Tetapi untuk yang berdaun lebar seperti tanaman singkong kita ini atau rumput-rumput yang lain yang berdaun lebar, dia tidak terbunuh sahabat. Sahabat tani petani milenial 78, ketika kita mengendalikan rumput lulangan ini dengan obat racun-racun biasa, maka tidak mempan sahabat. Satu-satunya jalan yang harus Anda lakukan apabila tidak menyemprot, gunakanlah dengan cara manual, mengkoret, mengumpulkan lalu dibuang jauh-jauh dari kebun kita. Tetapi kalau misalnya rumputnya terlalu banyak, besar kemungkinan kita akan mengeluarkan biaya besar. Itu ya sahabat. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan obat galan, racun rumput galan, sangat ekonomis sahabat. Apalagi kalau kita lakukan pencegahan. Seperti contoh yang saya lakukan pada saat ini sahabat ya. Saya melakukan pencegahan rumput lulangan dengan cara mengaplikasikan obat galan di saat dia masih weko dan masih tumbuh jarang-jarang sahabat. Kalau kita biarkan dia yang tumbuh 1-2 di lahan kita tidak ada penanggulangan, maka akan dia merajalela di tanaman kita dan singkong kita akan menjadi kerdil. Alhasil kita akan sedikit sekali mendapatkan hasil karena rumput lulangan ini berebut nutrisi dengan tanaman singkong kita sahabat. Oke sahabat tani, kita tonton terus kelanjutan video ini. Jangan lupa dukung terus, di subscribe, like dan komen. Jangan di skip, tonton sampai habis sahabat ya. Oke, kita lanjutkan. Oke sahabat tani, rumput kali ini yang akan kita kendalikan adalah rumput seperti ini. Ini jenis rumput daun sempit, atau di sini sering disebut rumput merah ya, karena bagian daripada pangkal batangnya merah sahabat ya. Ini kalau dibiarkan dia akan bisa berebut nutrisi dengan tanaman singkong kita. Dan ini ada rumput lulangan ya sahabat ya. Rumput lulangan ini juga berbahaya bagi tanaman singkong kita. Kali ini kita juga akan mengadakan pemupukan di tanaman singkong kita. Ini para pekerjanya datang. Ini para ibu-ibu membantu saya dalam penyebaran pupuk di tanaman singkong kita. Sahabat,
Ini sebuah pembuktian bagi Anda ketika rumput ulangan disemprot hanya dengan menggunakan racun rumput biasa, maka dia akan tidak mati, sahabat. Meskipun rumput di sekitarannya kering kerontangan, tetapi untuk rumput ulangan sendiri sangat tidak mempan. Ini kalau dibiarkan, biji-bijinya ini mengering, lalu jatuh ke tanah, dan dia akan tumbuh menjadi rumput ulangan baru. Efeknya nanti 5 kali atau 7 kali tanam yang akan datang, justru tanaman kita akan dikerumuni oleh rumput ulangan ini, sahabat. Maka harus dikendalikan sedini mungkin dengan cara menyemprot menyemprot rumput liar ini, rumput ulangan ini dengan menggunakan galan selagi rumputnya masih kecil seperti ini, sahabat ya. Ini efeknya tidak berpengaruh terhadap singkong kita ya, sahabat ya. Singkong kita tidak layu, tidak mati, tetapi untuk rumput ini dia akan mati, sahabat. Sedangkan dosis yang kita gunakan, sahabat, adalah cukup murah ya, sahabat ya. Dalam satu tangki kalau kita mengendalikan rumput yang masih kecil, ini ya contohnya ya, rumput daun sempit ini juga bandel, sahabat ya. Kalau kita menyemprotnya dalam satu tangki, takarannya cukup 1,5 tutup saja. Dan kita menyemprotnya pilih-pilih, sahabat ya. Dipilih-pilih mana yang ada daun sempitnya. Kalau ada daun lebar, kita biarkan saja, sahabat ya. Dalam satu tangki cukup dikasih 1,5 tutupnya, 1,5 tutup galan. Diaduk dengan rata, dicampur dengan 16 liter air. Lalu disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Dan kita hanya pilih-pilih saja mana yang daun sempit. Itu aja disemprot. Kalau daun lebar nggak usah disemprot. Meskipun disemprot akan tidak mempan, sahabat ya. Gitu. Seandainya dalam penyemprotan terkena daun singkong seperti ini ya. Mohon diperhatikan, sahabat ya. Daun singkongnya tidak akan layu, sahabat ya. Tidak akan layu. Jadi kalau dalam 1,5 liter harga racun rumput galan itu, dia bisa mencapai harga, kalau tidak salah kemarin itu 145.000 per 1,5 liter. Sedangkan isinya itu 1,5 liter, berarti dia ada 500 cc. Sekali penggunaannya kurang lebih 45 cc, sahabat. Jadi dalam satu botol 1,5 liter itu cukup untuk 10 tangki. 10 tangki kalau untuk menyemprot selektif ya, memilih racun memilih rumput ulangan, itu tidak boros, sahabat ya. Tapi kalau dibiarkan rumput ulangan itu sampai tumbuh, rumput ulangan itu sampai membesar, maka apalagi sampai dia dominan ya, sahabat ya, maka rumput ulangan seperti ini akan menyusahkan kita. Pernah suatu kejadian, sahabat, saya gagal panen ada sekitar 10 bulan. Rumput ulangan ini merajalela, sahabat. Saya semprot pakai racun kuning ya, obat kuning, pakai obat bakar, pakai pembeku, saya kasih sabun, rinso segala macam. Ternyata juga tidak efektif, sahabat ya. Walaupun dia kebakar, dia matinya tidak tuntas seperti ini contohnya. Dia tidak akan mati sampai ke akar-akarnya. Dia tumbuh lagi, sahabat ya. Tuh. Jadi sahabat-sahabat tani, penggunaan racun rumput galan sangat bagus sekali. Bisa digunakan di saat umur singkong di bawah 1 bulan. Seperti ini, sahabat ya. Ini sudah saya lakukan penyemprotan 1 kali menggunakan racun rumput bakar ya, racun rumput kontak yang saya campur dengan racun rumput berdaun lebar. Dengan hasil yang seperti ini, sahabat ya. Kalau menurut sahabat ini bagus ya, bersih ya. Meskipun ada yang baru tumbuh seperti ini, nanti kita ulang lagi. Setelah menggunakan galan, berapa hari kemudian kita menggunakan racun rumput bakar lagi. Itu ya, sahabat ya. Ini ya, sahabat ya. Udah saya semprot kemarin ini, tapi nggak mempan. Satu-satunya jalan harus menggunakan racun rumput galan. Itu ya, sahabat ya. Oke, sahabat tani, mungkin itu bahasan kita kali ini tentang
pengaplikasian racun rumput galan pada tanaman singkong. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat. Sahabat harus memperhatikan tanaman sahabat, jangan sampai terkena tergerumuni daripada rumput ulangan ini. Oke sahabat, kita lanjutkan karena hari ini kita mengadakan pemupukan. Bahasan kita sekaligus kita bahas tentang pemupukan sahabat ya. Pemupukan pada tanaman singkong kita kali ini yang sudah saya lakukan adalah menggunakan kotoran hewan ayam ya, kotoran hewan ayam sejumlah 150 karung dengan harga 1.800.000 ya sahabat. Ini sama sekali belum ada pupuk yang lain ya selain pupuk ayam. Ini singkong baru umur kurang lebih 1 bulan ya. Nanti rencananya hari ini ya khususnya akan saya lakukan pemupukan tapi menggunakan tenaga manusia, tenaga orang ya, tidak dipupuk sendiri, memakai tetangga sekitar ya, yaitu dengan cara diupah ya. Pupuk yang saya lakukan, yang saya gunakan adalah sejumlah 3 kintal atau 300 kilo karena pupuk sekarang mahal sahabat. Saya pakai 300 kilo, sedangkan variasi pupuknya menggunakan pupuk Ponska ya, pupuk Ponska menggunakan 250 kilo, sedangkan pupuk SP26 kita menggunakannya 50 kilo sahabat, karung bekas kohe sahabat ya. Oh ya ya, lanjut. Ngobrol Putin. Makanan. Sarapan Pak Edi. Oh, lanjut Marina. Oi, apa nih lauknya Bu? Godong singkong sama tempe. Enak ya. Pindang pakai pindang apa tuh? Yuk, nilah. Ada pindang nilainya. Ada, tapi Mantap. tinggal kepalanya aja. Nanti kalau ada sisa jangan dibuang ya, saya juga mau nih. Oke sahabat tani, pupuk yang kita aplikasikan kali ini menggunakan pupuk NPK Ponska sejumlah 250 kilo. Dan juga kita menggunakan SP26 ya sahabat ya. Ini kita review ya. Menggunakan pupuk SP26 Petro. Kandungan fosfatnya 26%, sulfurnya 5% sahabat. Sedangkan Ponska kandungannya sahabat yaitu nitrogennya 5% ya. Nitrogennya 5%, fosfatnya 10%, kaliumnya 12%. Dengan menggunakan Ponska ini saya merasakan kandungan fosfatnya masih kurang sahabat. Maka saya akan tambahkan menggunakan pupuk SP26 ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini singkong kita bisa mengeluarkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Karena tanaman singkong kita pada saat ini saya lihat masih kurus ya sahabat ya, perlu asupan pupuk baru ya. Karena pupuk organiknya sudah, kita tambahkan lagi pupuk kimia. Jangan kalau orang tua kan salah. Beri salam. Sahabat tani, yang sudah saya lakukan penyemprotan yang pertama adalah membunuh daun lebar, sisa dari kalau ada 1-2 tanaman daun singkong liar kayak gini sudah saya semprot pakai racun rumput kontak atau obat bakar ya. Tetapi rumput yang berjenis daun sempit seperti ini dia hanya mati daunnya aja sahabat, batangnya masih keluar lagi, batangnya belum mati dan tumbuh lagi gitu ya.
maka seyogianya harus kita lakukan penyemprotan ulang. Namun yang saya perlakukan seperti penjelasan saya di depan, saya menggunakan racun rumput galan dulu ya sahabat. Nanti kalau sudah selesai menggunakan racun rumput galan, lalu kita lanjutkan dengan menggunakan racun rumput seperti biasa. Setelah ini 5 hari lah dari hari ini kita lakukan lagi penyemprotan kalau masih ada yang tertinggal gitu sahabat. Jadi sahabat tani, kita sebagai petani ini harus bersabar, harus tekun dan ulet. Itu saja penyampaian saya, penyampaian kami pada kali ini sahabat ya. Terima kasih kunjungannya, terima kasih dukungannya. Salam pertanian, salam perkebunan. Hijaunya hari esok dimulai hari ini. Kita yang muda yang berkarya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Pertanian bisa menyenangkan dan bisa juga untuk hiburan. Salam. Perasaan kalau gue mempan Mei diaduk-aduk mau dipupuk sahabat ya. Ini racun rumput galannya mas, bisa dibaca nggak? Galan tulisannya udah basah nggak kebaca. Iya sahabat ya.